Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terkait dengan domain afektif menurut Bunyamin S. Bloom, dan nanti kita analisis dalam perspektif akhlak menurut Islam, itu ada beberapa perjenjangan atau tingkatan yang dibuat oleh Bloom dalam merancang tujuan belajar. Afektif itu dimulai dari tingkat yang pertama, yang paling rendah, yaitu receiving atau menerima. Artinya ada transfer of value, penyampaian nilai dari guru kepada peserta didik, dari kiai kepada santri, dari dosen kepada mahasiswa. Ketika mengajar itu selain memberikan ilmu, secara tidak langsung juga ada transfer of value. Dari mana bisa tahunya kita ada proses internalisasi nilai? Ya, ketika terjadi strategi belajar mengajar, misalnya guru mengajar dengan diskusi, secara tidak langsung diskusi itu sudah memuat nilai-nilai yang bisa diterima oleh peserta didik. Misalnya apa? Misalnya adalah sikap terbuka. Dalam diskusi itu kan menerima tanya jawab, kemudian menghargai pendapat, itu juga nilai-nilai yang itu dibiasakan melalui strategi belajar, toleransi, menghargai orang lain, kerjasama. Kalau diskusinya itu ada kelompoknya ya, tidak satu orang sendirian tapi ada klub, yaitu 4 atau 5 orang, itu pasti ada interaksi satu dengan lain dalam bentuk kerjasama. Padahal kerjasama itu kan sebuah nilai yang ditransfer melalui diskusi tadi. Kemudian tingkat yang kedua lebih tinggi lagi, yaitu merespon. Merespon ini menjawab, menanggapi, mengomentari, atau berdialog. Akibatnya ada dua arah komunikasi atau two ways traffic communication, komunikasi jalur dua arah. Guru menjelaskan, murid bertanya, dosen menyampaikan materi kuliah, mahasiswa menanggapi. Itu adalah dua arah. Tapi kalau misalnya tidak ada respon, berarti guru ceramah, murid duduk diam, catat, hafal, pulang. Itu tidak ada respon sama sekali. Dalam belajar itu perlu ada respon sehingga terjadi komunikasi yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Setelah merespon ada tingkat lagi yang ketiga, yaitu menilai, yaitu memberikan satu kriteria. Ini mutunya, bobotnya sekian ya, baik atau tidaknya. Dan kemudian yang keempat, level berikutnya itu adalah mengorganisasi, organizing. Artinya adalah mengelola dari nilai-nilai tadi, itu dikelola dan disaring, kemudian dipilih mana nilai-nilai yang itu menjadi satu prinsip untuk diterapkan. Ya, terakhir levelnya adalah internalisasi atau proses menanamkan nilai-nilai. Dari domain afektif yang ada 5 tingkat tadi itu, kalau kita tinjau dalam perspektif akhlak, maka nilai itu sebenarnya sulit diukur ya. Misalnya kalau saya katakan jujur itu skornya berapa?
skornya 80. Dari mana kita mengukurnya? Kok bisa tahu jujurnya seorang anak itu nilainya 80? Nah, lain kalau pengetahuan atau kognitif, ada soal dan pertanyaan kemudian dijawab A, B, C, D, itu bisa dihitung, diskor, oh nilainya 80. Tapi kalau jujur ini tidak bisa diberi kuantitatif, diberi nilai dengan angka, karena jujur itu perkara batin. Siapa tahu dalamnya hati orang, ya sekarang dia bisa jadi jujur, tapi besok, lusa, minggu depan itu mungkin saja berubah. Karena sikap itu kondisional, tergantung dari keadaan pada waktu itu. Makanya kalau dalam psikologi itu dikatakan psikotes itu tepat pada saat dia melaksanakannya. Ya, kalau IQ-nya itu misalnya 120, ya ketika dites segitu, tahun depan kalau dites lagi bisa jadi berubah. Kemudian emosinya, kalau dites saat itu tepat mengukur dirinya, tapi besok lusa bisa berubah-ubah. Dan masalah sikap ini bersifat subjektif dan individual. Orang lain belum tentu sama seperti yang dia miliki, dipengaruhi oleh suasana batin saat itu. Kalau dia lagi senang dan bahagia, barangkali dia kemudian mengajak teman-temannya untuk berbagi dan dia traktir. Nah, ini saya hari ini bersyukur dapat rezeki, Anda saya traktir. Maka kita melihat orang itu dermawan, wah bagus sekali, ini dia suka beramal. Tapi kalau kondisinya saat itu dia lagi susah, apalagi dalam keuangan, ya tentu saja dia tidak sedang memiliki kemampuan untuk mengajak teman-temannya. Dan sikap ini penting bagi kesadaran individual karena berbasis pada nilai, di mana nilai itu memiliki makna. Dalam pandangan Islam, nilai yang tertinggi itu puncaknya yang hendak diraih dalam pendidikan Islam itu adalah membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Istilah lain disebut dengan muslim kafah atau menjadi seorang muslim yang keseluruhan, totalitas, sebagaimana disinyalkan dalam ayat Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan di sini ada beberapa karakteristik akhlak menurut Islam atau ciri-ciri yang bisa membedakan itu akhlak atau afektif. Kalau afektif tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Sekarang akhlak. Pertama, akhlak itu mengajarkan manusia pada sikap dan tingkah laku yang baik, menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Bisa juga disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang mungkar. Dalam ayat Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang pernah aku turunkan, keluarkan ke permukaan bumi. Ta'muruna bil ma'ruf, bila mana kalian memerintahkan pada perbuatan yang baik. Nah, di sini letaknya akhlak tadi. Jadi akhlak itu merupakan satu imperatif yang harus ya, sekali lagi harus kita laksanakan dan kita ajak keluarga dan juga teman-teman serta peserta didik mahasiswa kalau dalam kelas itu untuk mengerjakan akhlak yang mulia.
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ini karakter yang pertama. Yang kedua, akhlak itu menetapkan bahwa akhlak sebagai sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, di mana dasarnya itu adalah dari ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Beda dengan moral. Kalau moral itu sumbernya, dasarnya dari adat istiadat dan budaya. Tapi kalau akhlak itu dari ajaran agama, tidak lain Al-Quran dan hadis tadi. Yang ketiga, akhlak itu bersifat universal, artinya menyeluruh, berlaku bagi semua, dan komprehensif, memiliki keterkaitan satu dengan yang lain secara utuh, tidak sepotong-sepotong, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia dari segala waktu maupun tempat. Contohnya jujur tadi, sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang, jujur itu akan tetap dianggap sebagai akhlak yang mulia, baik itu oleh umat Islam maupun bukan umat Islam, baik oleh orang Indonesia maupun di luar negeri. Jujur selamanya tetap menjadi perbuatan baik, tidak akan pernah berubah menjadi perbuatan jelek. Yang keempat, akhlak itu mengatur fitrah manusia atau kejadian manusia ke jenjang akhlak yang luhur, ya sampai ke tingkat yang tinggi, dan meluruskan perbuatan manusia. Ciri-ciri itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membedakan istilah akhlak, moral, dan etika. Kalau tadi moral sudah saya jelaskan, maknanya adalah perilaku, perangai, watak, atau kepribadian, kebiasaan yang bersumber dari budaya. Sedangkan akhlak itu adalah nilai-nilai baik dan buruk, budi pekerti yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sekarang yang ketiga, etika. Etika itu bagian dari kajian filsafat, dan artinya juga hampir sama, mirip. Dia dari kata Yunani ethos, sejajar dengan tabiat, ya, atau bisa juga disebut dengan temperamen, dan juga sopan santun. Itu adalah etika. Contohnya kalau kita berpakaian yang menutup aurat, itu dikatakan etis. Kalau kita berbicara lemah dan lembut, sopan, itu berarti kita memiliki etika yang baik. Dan bagi pelajar atau mahasiswa di sekolah atau di kampus punya tata tertib, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Ada hak dan kewajiban, itu semua adalah contohnya etika. Guru juga begitu, punya kode etik. Kemudian wartawan ada kode etik jurnalistik. Dokter juga punya kode etik. Tidak boleh mendahulukan keuangan, ya, atau menarik keuntungan dari praktek dia mengobati terlebih dahulu sebelum mengutamakan nyawa atau kesehatan. Jadi kalau mengobati untuk menyembuhkan agar tertolong nyawanya, itu menurut etika kedokteran harus diutamakan daripada mengambil keuntungan. Kalau ada pasien masuk, bayarnya dulu, DP-nya dulu, tapi tidak disuruh masuk, dirawat, diperiksa. Nah, itu sebelum
selesai perlakuannya nanti sakitnya bisa parah. Itu tiga istilah yang mirip tapi sering simpang siur, kadang kita kurang cermat di dalam memahaminya. Masih ada satu lagi istilah yang lain, yaitu karakter. Nah, karakter ini artinya adalah kepribadian. Namun kalau di Indonesia konteks karakter itu adalah nilai-nilai kebangsaan. Makanya ada pendidikan karakter, itu berarti pendidikan untuk membentuk nilai-nilai kebangsaan, di mana pendidikan karakter itu diberikan kepada semua pelajar, baik itu muslim maupun non-muslim. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran sebagai warga negara, kemudian hak dan kewajiban sebagai masyarakat, serta dapat menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan ikut bersama membangun bangsa. Itulah pendidikan karakter. Sampai di sini dulu, saya break. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, saya beri waktu, silahkan.